Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soli-solia Ustazah, apa kabar pagi hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik, Ustazah akan menjelaskan pelajaran matematika tentang FPB dan KPK. Baiklah, untuk FPB itu apa ya? FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Ya, faktor persekutuan yang nilainya terbesar di antara faktor-faktor persekutuan lainnya. Sedangkan KPK kelipatan persekutuan terkecil. Ya, bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan tertentu. Bilangan yang habis dibagi. Kita masuk ke bilangan yang habis dibagi, ya materinya. Yang pertama adalah bilangan habis dibagi 2. Suatu bilangan dibagi 2. Ciri-cirinya adalah bilangan yang berakhiran atau satuan 0, 2, 4, 6, 8. Dengan kata lain, bilangan itu adalah bilangan genap. Jadi setiap bilangan genap itu adalah bilangan yang habis dibagi 2. Itu yang satuannya yang diperhatikan. Ini kuncinya 0, 2, 4, 6, 8. Contoh, ini ya dibaca, apakah 68 habis dibagi 2? Karena 68 merupakan bilangan genap. Ingat rumus untuk bilangan genap, ini rumusnya. Karena 68 memenuhi rumus bilangan genap, maka 68 habis dibagi 2. Ini contohnya ya teman-teman ya. 68 dibagi 2, 3. 126 dibagi 2, 63. 400 dibagi 2, 200. Yang kedua, bilangan habis dibagi 3. Bilangan yang jumlah digit-digitnya habis dibagi 3 adalah bilangan yang jumlah angka-angka penyusunnya 3, 6, atau 9. Contoh, 213 habis dibagi 3. Akan kita jumlahkan dikit-dikitnya dulu ya nak. Kita susun dulu 213 ini menjadi didapatnya adalah 2, 1, 3. Hasilnya 6. Karena 6 hasil dari penjumlahan dikit-dikitnya habis dibagi 3. Perhatikan angka 6 di sini ada kan di rumusnya. Berarti dia masuk ya. Maka bilangan itu 213 habis dibagi 3. Apakah min 345 habis dibagi 3? Langkahnya sama aja. Kita jumlahkan digit-digitnya tanpa kita menghiraukan tanda negatif ya, anggap aja nggak ada. Jangan tertipu oleh tanda negatif, sama saja caranya. Nah, sini tadi udah dijelaskan ya, 126. Jadi harus disusun dulu seperti ini. Dilihat angka belakangnya, 9. Ada tidak ada. Berarti dia masuk ke sini. 339 juga sama. Nah, jika 33 tambah 9, 3 tambah 3 tambah 9, 15. Nah, 15 kan nggak ada. Nah, kita susun lagi. 1 tambah 5 sama dengan 6. Yang dilihat ininya, satuannya 6. Berarti 6 ada. Berarti dia masuk ke bilangan habis dibagi 6. Sama ya semua ya. Yang ketiga, bilangan habis dibagi 4. 2 digit terakhir habis dibagi 4. Lebih mudahnya yaitu puluhan dari bilangan itu habis dibagi 4. Contoh, apakah 324 habis dibagi 4? 2 digit terakhir yaitu 24. Dan 24 itu habis dibagi 4. Sehingga 324 habis dibagi 4 ya. Lanjut ke, apakah 2006 habis dibagi 4? Tidak, karena dua angka terakhirnya yaitu 06. Sedangkan 06 tidak habis dibagi 4, sehingga 2006 tidak habis dibagi 4. Ini ada contohnya, teman-teman bisa perhatikan ya. Angka di belakang ini 24, 16, 88. Nah, itu yang kita bagi dengan 4. Di sini juga sudah Ustazah jabarkan, perhatikan. 4. Bilangan habis dibagi 5. Bilangan tersebut berakhiran atau satuannya 0 atau 5. Itu kuncinya atau rumusnya. Contoh, perhatikan ya, apakah 325 habis dibagi 5? Digit terakhirnya berapa? 5. Sehingga 3255 habis dibagi 5. Apakah 2005 habis dibagi 5? Jawabannya apa? Ya, sangatlah mudah ya menentukan ciri yang habis dibagi 5. Tinggal dilihat saja akhirannya atau satuannya. Ini ada contohnya, perhatikan baik-baik. Setiap
angka satuan ya pasti. Kalau yang 5 tapi itu masuk ke sini ya. Yang 0 juga masuk karena kuncinya ini. Perhatikan kunci 2 ini. Kelima, bilangan habis dibagi 10. Bilangan yang habis dibagi 10 adalah bilangan yang angka satuannya 0 atau di belakangnya 0 atau akhirannya 0, sama aja. Ya, perhatikan contohnya. Ini 0 dan ini juga 0. 3130 0. 7050 0. Habis dibagi 10. Lihat di sini ya. Ini mudah ya. Masuk ke B. Tadi yang A ya, tentang bilangan yang habis dibagi. Sekarang faktor bilangan. Sebelum kita menuju ke FPK dan FPB, KPK dan FPB, maaf, kita masuk ke faktor bilangan. Faktor dari suatu bilangan. Faktor adalah bilangan yang habis membagi sebuah bilangan tanpa sisa. Ingat, tanpa sisa. Berapakah faktor 6? Ini contoh. Faktor 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Bagaimana cara mendapatkan 1, 2, 3, 6? Ada dua cara. Pertama, perkalian dan pembagian. Yang kedua, tabel perkalian. Di sini kita bisa membuat, kita coba dulu 1 dikali 6, hasilnya 6. Nggak boleh lewat dari 6. Terus kita coba lagi 2. Ini harus kita coba-coba menganalisa sendiri. 2 dikali 3, 6. Hasilnya 6. 3 dikali 2, 6. 6 dikali 1, 6. Berarti sama 6 semua. Berarti yang kita buat faktor 6 adalah yang Ustazah merahkan. Angka yang dimerahkan 1, 2, 3, 6. Boleh nggak yang di sini? Boleh, tapi harus yang kecil. Berbalik berarti ya. Nah, Ustazah, aku mau buat tabel aja. Ya baik, ini ada contohnya. Misal faktor 24, tadi kan 6. Nah, 24 sama. 1 kali 24, 24. 2 dikali 12, 24. 3 dikali 8, 24. 4 dikali 6, 24. Jadi hasilnya adalah faktor 24 ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi hasilnya itu di sebelah kiri ya, nak. Nah, sekarang 32. Faktor 32 sama. 1 kali 32, 32. 2 dikali 16, 32. 4 dikali 8, 32. Jadi hasilnya adalah 1, 2, 4. Untuk faktor tuh ingat sebelah kiri kalau yang buat tabel caranya. Ada dua cara ya untuk menentukan faktor bilangan. Untuk tugas di rumah dikumpulkan nanti ditunggu sampai tanggal 30. Sebelum tanggal 30 sudah selesai. Karena tanggal 30 kita udah PAS, penilaian akhir semester. Rugi banget kalau yang tidak mengerjakan. Ya, kenapa rugi? Karena tidak ada nilai ini nantinya. Ya, tidak masuk nilainya berarti pengurangan nilai. Nah, untuk ini adalah mudah banget caranya. Mana di antara bilangan berikut yang habis dibagi 2? Teman-teman silakan ke rumus. Lihat rumusnya. Ya, bagaimana ya rumusnya yang dibagi 2 ya, gitu. Nah, dilingkarin aja ya, Pak. Yang ini dilingkarin aja. Terus manakah di antara bilangan berikut yang habis dibagi 3? Nah, lihat rumus cara mencari bilangan yang habis dibagi 3. Tinggal di lingkari. Yang ketiga, lingkari bilangan yang habis dibagi 4. Dan jika bilangan habis dibagi 5 disilang. Jadi, kalau dia bisa dibagi 4 dilingkari, kalau dia habis dibagi 5 disilang angka yang ini ya. 425, 620, 4450, 10250, 11045, 65116. Nah, yang keempatnya juga sama ya. Perintahnya adalah manakah bilangan berikut yang sekaligus habis dibagi 5 disilang dan 10 dilingkari ya. Ingat, lihat perintahnya, disimak baik-baik. Ini juga soal tentang faktor dari kelipatan bilangan. Tentukan faktor dari 56. Caranya bagaimana? Caranya lihat faktor bilangan. Boleh memakai sistem perkalian atau pembagian, boleh memakai tabel. Yang penting tulis caranya, jangan jawabannya saja. Ya, kalau jawabannya bisa pakai kalkulator ya.
Yang pasti teman-teman itu paham dulu maksud dari faktor kelipatan bilangan ya, untuk bisa ke KPK dan EPB nanti. Nah, ini ada soalnya 6, jadi soalnya totalnya ada 10 soal. Tolong ditulis dengan rapi, tulisan yang baik. Usahakan tulisannya sudah lebih baik. Ya, di kelas 4 sudah bagus tulisannya. Lebih sabar dalam menulis. Nanti kalau misalnya kita udah sabar, pasti kita sudah ada perbaikan dari tulisan kita dari kelas 3 ke kelas 4. Kalau tidak kita rubah dari sekarang, kapan lagi ya? Berusaha dengan baik. Untuk materi hari ini tanggal 23 November hanya 2 materi. Yang pertama bilangan yang habis dibagi, yang kedua yang B atau yang kedua faktor ya bilangan, faktor kelipatan bilangan. Ada 2 ya. Nah, baik, untuk materi hari ini cukup sampai di situ ya. Kita akan membahas tentang KPK dan FPB sesuai dengan tugas yang ada di video tadi. Tugasnya ada 5 soal ya di sini ya. Ada 5 soal dengan menentukan KPK dan FPB. Ini menggunakan pohon faktor. Baik, kita akan bahas satu persatu. Sebelum kita membahas FPB dan KPK, Ustazah ingin mengulang kembali bagaimana sih cara mencari KPK dan FPB. Ada 2 cara ya. Yang pertama pohon faktor, yang kedua sengkedan. Nah, bagaimana mencari KPK melalui pohon faktor? Nah, pilih angka yang sama pangkat yang besar dan angka yang berbeda atau beda. Kalau FPB, pilih angka yang sama, pangkatnya yang kecil. Terbalik ya dengan KPK. Nah, kalau kita mau mencari dengan sengkedan gimana? Bagi. Sama saja, KPK kalikan semua angka yang bisa membagi bilangan tersebut. Kalau FPB, pilih angka yang dapat membagi semua bilangan. Ini boleh pakai yang faktor bilangan tadi, ya. Soal nomor 1, FPB di sini saja tulis langsung FPB dan KPK ya, tapi pertanyaannya hanya KPK saja. Mencari KPK saja 8 dan 6. Perhatikan. Kita mulai dari 8. Ya, 8 itu kita coba dulu nih berapa kali berapa ya hasilnya 8 ya. Kita coba 2. 2 dikali 4 berarti hasilnya 8. Lanjut ke bawah karena masih bisa dikali. Kalau masih bisa, masih belum habis, terus ke bawah terus. 2 dikali berapa ya hasilnya 4. Berarti 2 dikali 2 hasil 4. Berarti benar. Berarti di sini faktorisasi primanya adalah dari 8 adalah 2 pangkat 3. Dari mana 2 pangkat 3? 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2-nya ada 3 kali. Berarti dibuat 2 pangkat 3. Faktorisasi prima dari 6. 2 dan 3. 2 dan 3 adalah 2 dikali 3 hasilnya 6. Berarti faktorisasinya 6 adalah 2 kali 3. Baik, untuk KPK 86 adalah, ingat rumus tadi yang Ustazah kasih tahu, 2 pangkat 3 dicari pangkat tertinggi dikali angka yang berbeda. Berarti angka yang berbeda adalah angka 3. Berarti 1, 2, 3. Ini kenapa nggak dipakai? Nggak usah. Kan ini udah sama angkanya. Ini adalah kita bedakan saja. Kita bandingkan mana yang lebih besar pangkatnya. Kalau ini berarti ini yang kita tulis. 2 pangkat 3. Ini tidak usah ditulis lagi. Langsung di 3. 2 kali 2, 4. Kali 4 kali 2. 8. 8 kali 3, 24. Jadi KPK-nya adalah 24. Nah, ini Ustazah langsung mencari FPB. FPB-nya adalah 2. 8 dan 6 itu FPB-nya 2. Dari mana? 2 ini dari faktorisasi prima kita bandingkan. Ini angka yang sama. Kita lihat angka yang terkecil. Jadi kebalikannya kalau untuk pohon faktor itu. Nah, jadi angka yang terkecil adalah angka 2. Berarti FPB-nya 2. Ya, 8 dan 6 FPB-nya 2. Lanjut. Untuk soal selanjutnya adalah KPK dari 24 dan 30. Perhatikan kembali untuk pohon faktornya. 24 dikali berapa hasilnya 24. Kita coba yang terkecil dulu angkanya, 2. Jadi angka yang di sebelah kanan kiri ini harus yang kecil, harus bilangan prima.
Bilangan prima yang terkecil adalah 2. 2 dulu kita coba. 2 dikali berapa hasilnya? 24. Ya, 2 dikali 12 hasilnya betul tidak? 24. Ya. Betul. Lanjut ke bawah lagi karena ini masih bisa dibagi. Kan tadi kan syaratnya harus habis dibagi tanpa sisa, ya. Dan nggak bisa dibagi lagi. 2 lagi kita coba. Masih bisa dikali 6, 12 masih bisa. 6 masih bisa tidak? Masih, ya. Kita turunkan lagi ke bawah. 2 dikali 3, 6. Betul berarti. 3 bisa tidak? Tidak. Karena kalau 3 dia bisa lebih, ya, nilainya. Kalau 1 kali 3 kan bisa, saya kan 1 bukan bilangan prima, berarti nggak bisa, ya. Harus bilangan prima di sebelah kiri. Baik, jadi hasilnya berapa? Faktorisasi primanya 2, 2, 2, 3. 2-nya ada berapa? 3. 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, sekarang yang 30 pun sama. 2. 2 dikali berapa? Hasilnya 15. 30. Nah, 15 bisa tidak? Bisa. 2 nggak bisa, ya. Kita naik lagi satu tingkat. 3 bilangan prima. 3 kali berapa hasilnya? 15. 3 kali 5 berarti hasilnya 3 kali 5, 15. Habis kan? Ditulis faktorisasinya. Faktorisasi primanya 2 kali 3 kali 5. Nah, kita tentukan KPK dan FPB dua-duanya aja, walaupun yang disuruh hanya KPK saja, perintah soal. Berarti 2 dikali 3 FPB-nya. Dari mana 2 dikali 3? Ini 2-nya kan sama, cari yang kecil. Yang mana yang kecil? 2. Tulis 2. 3 pun sama, kita bandingkan. Berarti nggak ada yang kecil, ya, karena nilainya sama-sama kecil, nggak ada pangkat. Tulis salah satu aja. 5 enggak. 5 kan besar. Kan syaratnya kalau FPB kalau di pohon faktor yang kecil, ya. Baik, kita kalikan aja 2 kali 3, 6. Berarti FPB-nya 6. Untuk KPK itu kebalikan FPB. Walaupun artinya terkecil, ketika kita buat pohon faktor, dia akan berbalik menjadi yang besar, ya. 24, 32 pangkat 3. Kita bandingkan. Mana yang besar? Yang besar yang ini. Kita tulis 2 pangkat 3 yang besar. Kali 3. Pilih salah satu, karena ini angkanya sama. Pilih salah satu. Pindahkan. Dikali 5. Kan untuk KPK kan sama atau pangkat yang besar atau angka yang beda. Nah, ini ada beda sendiri kan, tidak ada temannya. Kita kalikan saja. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Tulis. 3 kali 5, 15. Tulis. Jadi kaliin 8 kali 15 adalah 120. Jadi FPB dan KPK dari 24 adalah KPK-nya 24 dan 30, ya. 120 dan 6. 120 ini KPK, 6 ini adalah FPB. Nah, untuk yang 25 ini sama, ya. Kita cari dulu nih 25. 25 itu faktorisasi bilangan primanya berapa? 2 yang paling kecil nggak bisa, 3 lagi naik lagi nggak bisa, 4 naik lagi nggak bisa, 5 ternyata bisa. Oke, kita tulis 5. 5 dikali 5 hasilnya 25. Nah, jadi untuk faktorisasinya kita tulis dulu. 5 dikali 5 itu sama dengan 5 pangkat 2. Lanjut ke 50 pun sama. Kita coba 2 dulu. 2 bisa ternyata. 2 dikali berapa bisanya? 2 kali 25. Hasilnya 50. Pas banget. Nah, sekarang kita coba yang 25. Sama nggak? Tidak. Habis tidak? Nah, kalau habis tanpa sisa berarti betul. Kita 2 nggak bisa, ya. Sama kayak yang di atas. Berarti 5 juga. 5 kali 5 hasilnya 25. Berarti sudah habis. Kita pindahkan ke sini faktorisasi primanya. 50. 2 dikali 5 kali 5 atau sama dengan 2 dikali 5 pangkat 2. 5 pangkat 2. Nah, FPB kita cari FPB. 5 ini kita bandingkan. Kan FPB itu yang angkanya sama dan pangkatnya yang kecil atau yang paling kecil. Tapi yang sama. Ini kan 2 nggak ada yang sama, ya. Berarti 5. 5 pangkat 2 sama dengan 5 kali 5. 5 kali 5, 25. Berarti hasilnya 25. Untuk FPB. Kalau mencari FPB. Kalau KPK-nya gimana? Kalau KPK-nya cari angka yang sama. Ini 5 sama nih. Dan yang beda berarti ini. Masukin. Jadi 2 dikali 5 kali 5. Berarti berapa? 5 kali 5, 25. 25 kali 2, 50. Berarti KPK-nya adalah 50.
Solihah, untuk materinya tolong dicatat ya nak. Ini ada pengertian faktor. Nanti yang akan kita pelajari ini tahapannya. Faktor itu adalah bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan. Jadi habis tanpa sisa, tanpa koma. Faktor prima adalah angka prima yang bisa digunakan untuk membagi angka yang dimaksud. Jadi angka berapa nih yang dimaksud ya? Seperti contoh tadi, angka 25K, angka 50K, angka 6K, angka 8K, itu maksudnya. Sekarang baru langsung ke faktorisasi prima. Suatu bilangan adalah setiap ungkapan dari suatu bilangan sebagai hasil kali dari serangkaian faktor atau perkalian dari bilangan prima yang dihasilkan sama dengan bilangan yang dimaksud. Berarti ini faktorisasi prima ini hasil dari faktor pohon faktor tadi ya, menjadi faktorisasi prima. Nanti kita akan belajarnya setahap demi setahap. Faktor persekutuan adalah bilangan yang dapat membagi habis dua bilangan lainnya. Seperti tadi 24, bisa tidak berapa sekutunya nih yang bisa dibagi dua atau bilangan lain. Tadi kan bisa ya kayak 6, 2 dikali 3. Nah, itu kan sekutunya 2 dan 3 tuh. Berarti hasilnya 6. Lanjut baru ke faktor persekutuan terbesar ya, dan ini adalah bilangan yang dapat membagi habis dua bilangan lain dan bilangan itu merupakan bilangan terbesar. Itulah artinya ya teman-teman ya. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan bisa dipahami. Jika belum bisa juga tolong diputar kembali videonya. Insya Allah pasti bisa ya. Dan kalau tidak bisa juga silakan bertanya ke ustazah lewat Wapri. Mohon maaf sebelumnya. Ustazah ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang tidak bisa masuk Zoom, besok kita coba lagi ya nak. Karena untuk Ustazah ingatkan lagi, untuk terima pas itu memakai Zoom dan virtual dan ini apa namanya video call ya. Baik, tetap sehat ya, jaga kesehatan, diisi adab-adabnya juga ya, diingat adab-adabnya juga ya nak ya, di checklist. Jangan lupa adab masuk kamar mandi dan keluar dari kamar mandi, serta adab bagaimana makan dan selesai makan ya. Tetap semangat, tetap sehat, tetap di rumah, rajin belajar dan murojaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.